Lu pernah nggak sih ngerasa kangen sama masa-masa di tahun 2019? Nggak bisa dipungkirin kalau tahun 2019 adalah salah satu tahun terbaik yang pernah ada. Tahun yang dirindukan sama banyak orang, termasuk gua sendiri. Masa-masa di mana semua kegiatan yang kita lakukan terasa begitu menyenangkan. Bermain game online dan menonton media sosial sangat terasa seru kala itu. Semua konten-konten yang disajikan juga terasa begitu menghibur, walaupun dibuat dengan apa adanya. Beda dengan masa sekarang yang udah penuh sama konten-konten gak jelas, kayak konten joget geol-geol, konten flexing, konten bagi-bagi iPhone gratis, atau konten ngurusin rumah tangga orang lain. Sebenarnya keseruan-keseruan tersebut nggak hanya dirasakan di tahun 2019 saja, tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya, kayak di tahun 2015-an, 2010-an, 90-an, dan seterusnya. Nostalgia memang menyenangkan karena mengingatkan kita pada kesenangan di masa lalu. Tapi di sisi lain, ternyata nostalgia ada juga dampak negatifnya, yaitu bisa menghalangi diri kita untuk berkembang. Loh, kok bisa gitu? Nah, makanya di video kali ini, gua bakal bahas itu semua. Untuk keseluruhannya, udah gua jelasin di video ini. So, disimak sampai habis. Nostalgia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu gabungan dari kata notos yang berarti pulang ke rumah dan kata algos yang berarti kerinduan. Nah, kalau diartikan secara umum, nostalgia punya arti perasaan rindu akan masa lalu. Nostalgia sebenarnya adalah perasaan yang wajar dan sering dialami oleh manusia. Nostalgia seringkali terjadi di sela-sela keseharian kita. Entah itu saat kita lagi bengong, lagi mau tidur, lagi istirahat makan siang, lagi di kendaraan umum, atau muncul secara gitu aja. Tapi ternyata nostalgia nggak cuma membawa perasaan senang aja, tapi juga membawa perasaan yang menyakitkan. Biasanya perasaan ini muncul saat kita lagi merasa sedih atau lagi terpuruk akan sesuatu. Saat dimana kita lagi capek-capeknya sama kerjaan, kita tertampar dengan kenyataan hidup yang ternyata nggak seindah yang kita bayangin sewaktu di masa sekolah dulu. Ketika lagi capek-capeknya, terlintas ingatan akan masa lalu kita dulu yang masih bahagia. Masa dimana kita nggak mikirin beban hidup atau tagihan bulanan. Coba deh sekarang lu ingat-ingat lagi masa indah di tahun 2019. Semua game online seperti PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Free Fire yang pernah lu mainin, semua terasa beda dan begitu menyenangkan. Begitupun juga dengan konten di media sosial. Semua konten dibuat dengan tulus, dengan tujuan memang untuk menghibur. Nggak ada konten-konten flexing atau adu kekayaan. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, seperti di era tahun 2000-an, saat dimana bermain PS2 lagi seru-serunya, chattingan di BBM, teman baru di Facebook, atau nontonin kartun seharian di hari Minggu, semuanya terasa sangat seru pada masa itu. Nggak bisa dipungkirin, masa lalu memang sebahagia itu. Nah, tapi kalau kita terlalu meromantisasi masa lalu, dampaknya pun juga nggak baik, karena bisa menimbulkan dampak di masa sekarang. Kita bakal jadi susah berkembang karena terus-terusan membandingkan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan kita di masa lalu. Hal tersebut menyebabkan kita jadi berpikir kalau kita ingin balik ke masa lalu aja. Karena memang ingatan akan masa lalu itu sangatlah bias. Maksudnya gini, saat otak kita mencoba kembali mengingat kenangan di masa lalu, otak kita cenderung hanya mengingat kenangan yang indah aja dan menolak untuk mengingat hal-hal buruk di dalamnya. Karena kenangan indah cenderung lebih disukai otak karena bisa menghasilkan hormon dopamin dan memicu perasaan bahagia. Seakan otak lu bilang, ngapain mikirin masalah hidup yang ada sekarang? Lebih baik lu ingat aja kenangan sewaktu lu bahagia dulu. Nah, kalau kebiasaan ini terus dilakuin, bisa-bisa hidup lu jadi nggak berkembang. Karena lu lebih milih bernostalgia daripada benar-benar mencari solusi atas masalah yang ada di masa sekarang. Emang nggak bisa dipungkirin kalau banyak orang yang merasa kehidupan mereka berhenti di tahun 2019. Banyak yang bilang kalau kehidupan setelah masa COVID 2019 jadi terasa hampa dan terasa lewat begitu aja tanpa ada sesuatu yang berarti. Kehidupan masa lalu memang indah, tapi jangan sampai hal tersebut merusak hari kita di masa sekarang. Jadi sebisa mungkin jangan jadi orang yang hidup di masa lalu, karena semua hal baik dan buruk di hidup ini bakal selalu ada di masa manapun. Bernostalgia memang seru, tapi bukan berarti hidup lu di masa sekarang nggak berharga. Nah, daripada kita terus mengingat masa lalu, coba deh, mulai saat ini kita mulai belajar untuk bersyukur atas masa sekarang. Berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan memori baru yang nggak kalah indah dengan masa lalu. Lu nggak perlu mulai dari hal besar, coba mulai aja dengan hal-hal kecil.
Seperti temukan circle pertemanan yang bisa buat lu berkembang, temukan hobi yang bisa bikin lu bahagia, atau lakukan semua hal yang belum pernah lu lakukan sebelumnya. Jadilah versi terbaik diri lu di masa sekarang, bukan di masa lalu. Nah, dengan begitu, kehidupan lu di masa sekarang akan jauh lebih terasa berharga tanpa membandingkannya dengan masa lalu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang pembahasan ini? Coba tulis di kolom komen. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.